Artinya ini bukan tugas hanya perempuan, tapi tugas laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana menyelamatkan begitu, sementara perjalanan jarak dari Jakarta ke Bogor saja misalnya, itu membutuhkan jarak yang panjang. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan beta, Bung Rey di Walang Bacarita. Kali ini kita bercerita soal apa namanya, kadang-kadang cewek-cewek ini agak sedikit sombong sebenarnya, merasa karena cantik kali ya, Bang Afan ya. Kali ini bersama Bang Afan, saya usah nama lengkap lah karena orang tua jangan kamu tahu. Cukup beta aja, terlalu berat. Begitu. Iyo, Bang Afan sehat Bang Afan? Alhamdulillah. Oke, hari ini ada cewek itu, jadi begini Bang Afan, jadi ada kadang-kadang ada orang suka nongkrongnya di, kalau di Jakarta ini kan favoritnya kalau siapa yang sudah nongkrong di selatan kan berarti dia hebat kan begitu, cantik, hebat, hedon lah. Tapi ada juga yang nongkrong di kafe yang bagus, ada juga yang nongkrong di kafe yang ya sederhana, ada yang pinggir jalan. Nah ini kadang-kadang jadi perdebatan bahwa bagaimana ceritanya cewek-cewek ini dong bisa kok begini. Nah, harusnya itu nggak usah jadi perdebatan karena membeda begitu. Kenapa harus jadi perdebatan dalam kalangan teman-teman kalau nongkrong? Nah itu ketika jadi perdebatan dalam hal-hal begitu kan urusan nggak penting amat itu. Akan yang penting toh. Nah, tapi dibuat jadi sesuatu yang penting amat begitu. Nah, ini yang di medsos itu jadi hal-hal yang harus kita diskusikan. Harusnya ngomong tentang masa depan perempuan, ngomong tentang masa depan atau ya apalah, edukasi soal perempuan, tapi kan hal-hal yang begitu dong jadi perdebatan. Itu kenapa begitu apa nih? Coba dijelaskan dulu ke teman-teman ini. Biar maksudnya jangan dong sampai itu dong galau lah begitu kan, kasihan kan kalau yang nongkrong di pinggir jalan atau yang nongkrong di ini kan mereka merasa tapi dikasih tips dulu ke mereka. Tapi sebelum dikasih tips, apa kira-kira kenapa begitu tuh orang-orang yang suka mempermasalahkan hal begitu? Kalau orang mempermasalahkan perbedaan gaya hidup, ya artinya dia nggak usah hidup gitu. Orang mempermasalahkan gaya hidup, ya berarti dia nggak usah hidup. Karena hidup itu ya varian. Gitu. Hidup itu ya memiliki karakter yang namanya perubahan. Dan perubahan itu berarti hari ini warnanya merah, besok warnanya putih. Nah, itu perubahan. Itu perubahan yang sederhana. Nah, jadi kalau orang nongkrong di wilayah-wilayah tertentu yang merasa dia nyaman, oke, itulah yang membuat dia nanti mungkin menghilangkan stres, ya gitu kan? Karena beberapa jam sebelumnya dia mungkin ada masalah. Iya, mungkin ada masalah. Diputusin kan? Pacarnya atau lagi berantem kan begitu. Sehingga atau dia harus ditinggalin pacarnya jauh begitu kan. LDR kan, karena LDR itu juga menyiksa. Apa? LDR itu menyiksa. LDR itu menyiksa kawan-kawan. Apalagi awalnya kita sama-sama kemana-mana, nongkrong bareng, jalan bareng, tiba-tiba dia pergi meninggalkan kita. Bukan pergi meninggalkan, tapi ada alasan. Dia pergi karena ada mungkin ke kampungnya lihat saudaranya, keluarga, atau itu apa tadi masalah atau? Itu masalah, dia menyiksa sebenarnya. Menyiksa. Jadi sebelum lanjut kawan-kawan, LDR itu menyiksa. Jadi terkait dengan pola pikir orang tentang perbedaan. Ya, perbedaan itu kata orang, kata para akademisi, ya kata para politisi yang sering tampil di media-media itu bahwa perbedaan itu rahmat, perbedaan itu karunia dari Tuhan. Karena memang sejatinya harus ada perbedaan. Kalau dalam Al-Quran itu di surat Al-Hujurat itu ayat ke-13 ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi
Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Di situ bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ila lita'arufu, agar supaya mereka saling mengenal. Tetapi mereka hanya menitik beratkan pada mengenal. Padahal di selanjutnya itu ada ciri khusus. Ciri khususnya Di apa? Al-Hujurat tadi. Iya, di ciri khususnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling baik di antara kita itu ada cirinya, yaitu dialah yang bertakwa. Takwa itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga dibarengi dengan tindakan, gitu kan? Makanya kalau hanya sekedar ucapan saya takwa, saya bertuhan, atau saya beriman begitu. Makanya kata Allah lagi di dalam Quran surat As-Saff ayat 2 bahwa lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa mengucapkan sesuatu yang tidak kau ketahui ilmunya, yang tidak kau kerjakan? Begitu. Kalau dibawa ke pacaran itu bagaimana tadi? Si antara perempuan dan laki-laki itu. Jadi kita membuat dasar dari perbedaan itu bahwa ya fitrah, sehingga pertentangan yang dilakukan ataupun kita bicara tentang hubungan pacaran ini kan sering orang salah kaprah sebenarnya. Salah kaprah itu adalah mereka mencari kebahagiaan atau kesetiaan di dalam pacaran. Kita bicara setia dulu. Padahal setia itu bagi saya tidak mungkin didapatkan dalam instrumen yang namanya pacaran. Karena tidak ada begitu. Maksudnya kenapa nggak ada? Kan orang bilang ya pacaran itu harus setia. Yang nggak ada itu gimana tuh? Coba Karena dijelaskan dulu. Pacaran harus setia itu adalah penuntutan, keharusan untuk setia. Tetapi kan realitasnya adalah pikiran ini dia berpikir tentang contohnya laki-laki satu cewek, tetapi kan ada LDR-nya juga. Apakah ini yang dimaksud Dan dengan itu fakta hari ini iya, banyak. fakta. Apakah ini yang dimaksud dengan setia? Kan tidak. Sehingga setia itu harus diikat. Kalau dimaksud dengan setia ya, harus diikat. Harus ada tanggung jawab di situ. Artinya harus menikah lah ya. Nah, kalau di menikah orang berbicara tentang setia, ya penuntutan untuk setia karena ada ikatan. Karena ada ikatan perjanjian. Jika kau tidak setia, jika kau tidak melakukan ini, perbuatannya akan menghasilkan yang namanya dosa. Jika itu baik akan menghasilkan namanya pahala. Jadi penuntutan tentang setia itu jelas arahnya. Tapi kalau di pacaran, bagaimana kita mau bicara tentang setia sementara tidak ada hukum yang mengatur di situ? Belum lagi kan dalam aktivitas sehari-hari dia boleh setia. Tapi kan isi HP-nya kita nggak tahu juga. Nah, inilah maksudnya di dalam diri manusia kan kita tidak tahu. Nah, terus orang pacaran misalnya, pacaran itu bagi saya, walaupun kita berbicara bahwa dua-duanya sama-sama rugi ya, bicara tentang rugi waktu. Kenapa dibilang rugi? Iya, ini rugi waktu, ya kan? Dan dalam tataran substansial itu rugi tentang siapa yang bertanggung jawab, ya kan? Kita bicara dulu tentang personal. Kalau personal antara laki-laki dan perempuan terjadi clash misalnya, mereka bertanggung jawab masing-masing ya. Itu secara sosialnya, secara manusiawinya. Tetapi kan ada imbas lain dari situ, dari pacaran misalnya. Contohnya ketika mereka hendak healing dari Jakarta ke Bogor misalnya. Ya, puncak lah, Ciawi lah. Nah, dari Jakarta ke Bogor. Bagi saya jika healing itu, jika kita hitung siapa yang rugi, yaitu perempuan yang rugi. Kenapa dibilang rugi? Kan dia jalan-jalan, dia hiburan. Dia hiburan. Iya. Tetapi ketika dihitung dari ranah substansi bicara tentang dosa, maka perempuan yang rugi. Karena perempuan sudah menanggung dosa secara individunya. Kedua, dilimpahkan dosa dari perempuan ini kepada bapaknya dan saudara laki-lakinya. Karena perempuan yang keluar tanpa mahramnya itu 40 langkah atau berapa itu, dosanya akan ditanggung oleh bapak dan saudara laki-lakinya. Artinya laki-laki yang dia bonceng dia sampai ke Bogor, dia menanggung. Tetapi kan perempuan dia sudah menanggung dosa, bapak dan saudara laki-lakinya menanggung dosa. Artinya beban juga ada di tiga. Ya. Dia ada 3 orang yang menanggung, sehingga ini rugi
begitu. Makanya jika mendapatkan, apakah itu yang dimaksud dengan setia? Setia itu cinta itu memberikan kemerdekaan, bukan membuat orang itu terpasung dalam penderitaan, itu tidak bisa. Oke, baik. Jangan kau terpasung dalam hubungan, karena itu kerugiannya sangat banyak. Kakak Afan, isep rokok dulu. Begitu, Kak? Isep rokok dulu. Mau saya bakar? Oh, sehe. Oke, kawan-kawan. Jadi sebelum kita lanjut, jadi menariknya ini sebagai bentuk daripada edukasi kami di Walang Bacarita. Karena memang Walang Bacarita ini apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Begitu. Jadi ada yang mau curhat soal pacaran, silakan. Yang penting itu memberikan edukasi kepada sesama. Ada yang digombalin, ada yang bilang ya udah gua sama lo aja, tapi ya akhirnya ujungnya perempuan ini rugi dan merugi, dan sekaligus dia tertipu karena akhir daripada hubungan itu tidak sampai pada proses pernikahan dengan si perempuan itu, akhirnya dia merugi. Lalu itu mau diceritakan di Walang Bacarita sebagai bentuk edukasi. Walang Bacarita siap untuk menampung itu. Oke, kawan-kawan, masih bersama Bang Afan, karena beliau tinggal di Jakarta, KTP Jakarta, jadi abang. Kalau dari masih KTP-nya Maluku berarti Bung Afan. Oh gitu ya. Begitu. Ayo Bang, lanjut. Nah, lalu tadi dia rugi, akhirnya. Lalu bagaimana dengan si laki-lakinya? Laki-laki kalau bicara tentang persenan rugi, dua-duanya sebenarnya rugi. Kan karena rugi waktu, rugi ini semua hal-hal yang itu bermanfaat ditinggalkan. Tapi kan kita bicara tentang nominal kerugian. Tapi cara nominal kerugian berarti perempuan yang menanggung kerugian yang banyak, gitu kan? Karena kata pesan yang disampaikan itu, ku anfusikum wa ahlikum naran, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya ini bukan tugas hanya perempuan, tapi tugas laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana menyelamatkan begitu, sementara perjalanan jarak dari Jakarta ke Bogor saja misalnya, itu membutuhkan jarak yang panjang. 1 jam kalau nggak macet. Kalau macet bisa 2-3 jam. Iya. Di situ kan bukan seperti Gojek misalnya. Kalau Gojek itu kan berbeda dengan pacar. Kan mereka di situ pasti ada ya adegan seperti pelukan, gitu kan. Dan yang lainnya. Ya pastinya itulah yang dihitung persenannya, sehingga perbuatan si perempuan ini itu berdampak pada akibat atau dosa yang akan nanti ditanggung oleh bapaknya atau saudara laki-lakinya. Begitu. Ini bagi orang-orang yang berpikir saja, maksudnya orang-orang yang mau berpikir dalam ranah itu. Tetapi kan ada orang juga yang berpikir kan, orang kehidupan saya, begitu kan. Nah, terus lagi mereka berpikir bahwa ya namanya pacaran itu kan untuk saling kenal mengenal, untuk saling tahu mengetahui. Gimana dengan cara berpikir kayak begitu, gimana tuh kalau orang-orang begitu tuh? Saling mengenal, kan kalau bicara tentang saling mengenal itu secara umum, berarti kita juga dituntut untuk memiliki keharusan atau kewajiban untuk mengenal orang yang ada di Negro sana, orang yang ada di Bosnia sana. Kenapa kita kenapa kita terikat dengan teritorial? Begitu. Artinya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memiliki syarat dan ketentuan. Kita bisa memiliki keinginan untuk mengenal orang yang lebih luas, tetapi tadi harus punya anggaran, punya macam-macam fasilitas, punya fasilitas, punya ini yang tinggi, sehingga orang bisa bertemu dengan orang yang nunjau di sana lah tadi itu. Artinya bahwa selain itu kita juga memiliki keterbatasan dalam cara berpikir, ya gitu. Dan di hubungan manusia pasti ada masalah. Masalah itu tercipta kalau menurut Schleiermacher itu. Schleiermacher itu adalah salah seorang filsuf kontemporer dari Jerman, ya, dari hidup di abad ke-19 ke-20. Dia yang juga memperkenalkan tentang teori dasar tentang hermeneutika modern, yang mana menitikberatkan bahwa hidup itu yang menjadikan masalah itu adalah antara memahami dan ketidaksepahaman. Memahami dan ketidaksepahaman. Iya. Dia kesepahaman dan ketidaksepahaman. Ya begitu kan? Orang itu berusaha dalam hal mereka saling memahami.
ya kan, memahami dalam ranah ideal, dalam ranah dia saya harus memahami ini, tapi dalam tindakan juga nanti berakibat pada ketidaksepahaman. Begitu. Misalnya, Misalnya bahwa seperti tadi, jika orang itu dia memahami dampak daripada perbuatan ini, tentunya dengan atas dasar cinta, dia tidak mungkin membawa perempuan ini keluar karena berdampak besar bagi kerugian perempuan ini. Ya. Sehingga atas nama cinta itu, perempuan harus dilindungi. Agar supaya tidak berdampak pada orang lain, sehingga dia dilindungi. Tetapi kan berangkat dari Jakarta ke Bogor itu karena keinginan yang dilandasi pada hawa nafsu. Begitu. Sehingga kita tidak lagi peduli tentang urusan perempuan ini, dia mau berikan dosanya buat bapaknya dan saudara laki-lakinya, kita nggak peduli, yang penting keinginan kita bisa terpenuhi. Ditambah lagi dengan perempuan juga menginginkan hal seperti itu, karena mungkin galau di kamar sendiri kan gitu. Oke. Tapi dampak tadi kan sudah jelaskan dari baik umum maupun dari segi agamanya, kan mau dilihat itu kan dampak buruknya terhadap perempuan. Mau dibilang agak kasar teman-teman, mau dibilang bego nggak perempuan begitu, atau mungkin karena ketidaktahuan dia? Oh, gimana tuh? Kalau kita berbicara dalam didikan sosial, bahasa yang lembut itu belum tentu membuat orang itu mendapatkan efek jerah begitu. Ya kalau kita bilang bego, nanti orang bilang kita terlalu kasar, gitu kan. Berarti kita pakai bahasa Slemacher tadi, dia berada pada ketidaktahuan. Itu. Dia berada pada ketidakpemahaman. Justru ini berbahaya, begitu. Bahwa bencana yang terbesar itu adalah bencana dalam diri manusia yang memang dia tidak memiliki pengetahuan, begitu. Jadi standar untuk menjalani kehidupan, dia memiliki 5 standar. Itu yang dikatakan oleh salah satu filsuf dari India. Dia berkata bahwa standar pertama adalah dia harus punya cinta, dia harus punya pengetahuan, dia harus punya pengorbanan, dia harus punya kesabaran, dan terakhirnya adalah dia punya keadilan. Ini 5 dasar inilah yang menjadi pondasi dia untuk dia menjalankan kehidupan. Itu menurut filsuf itu. Mungkin di sosial, di masyarakat itu memiliki cara pandang yang lain, gitu kan. Dia harus punya pengetahuan untuk mengetahui tentang boleh, tidak, tepat atau enggak dalam hal melakukan hal-hal seperti itu. Nah, terus orang berbicara tentang hari ini fenomena ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, iya, sama sebagai manusia. Sama sebagai manusia. Begitu. Tapi bukan berarti perannya juga harus sama, begitu, ya kan? Mereka sama sebagai manusia, mereka diciptakan untuk bagaimana sama-sama memberikan bahwa ada keseimbangan alam semesta, keseimbangan hidup, keseimbangan sosial, menciptakan keadilan. Tetapi peran untuk menciptakan keadilan itu tentunya berbeda, begitu. Nah, artinya bahwa kita bicara dari segi fisik seperti saya bilang, bahwa jika manusia itu sama ya antara laki-laki dan perempuan, tentunya dari jenis kelamin saja sudah berbeda, ya kan? Nah, itu kan sudah berbeda begitu. Ada terjadi perbedaan. Dari pola pikir saja berbeda. Kenapa pola pikir yang berbeda? Karena mereka tinggal di tempat yang berbeda-beda. Bahkan tinggal di satu rumah saja itu pasti memiliki pola pikir yang berbeda. Ini kita berbicara tentang perbedaan secara umum. Lalu apa yang dikatakan dengan persamaan di situ atau keadilan yang dihasilkan keadilan itu, menurut Fahmi Salim ya, di dalam bukunya yang ditulis tentang tafsir sesat, dia berkata bahwa keadilan yang harus digapai itu dalam kesetaraan gender itu yang menjadi konsep umum hari ini adalah keadilan yang bersifat nominal dan keadilan yang bersifat substansial. Tapi hari ini orang hanya mengejar tentang keadilan yang bersifat nominal, bukan keadilan yang bersifat substansial. Bedanya di mana? Nah, contohnya tentang keadilan dalam ranah ekonomi, ya kan? Nah, keadilan dalam ranah politik, ya, perempuan juga harus ada dalam urusan politik, begitu kan? Nah, terus keadilan yang bersifat substansial itu tadi perannya berbeda,
tetapi dia akan mendapatkan sesuatu hal yang itu bermanfaat bagi dia untuk kehidupan dunia akhirat. Contohnya seperti tadi, dia bertakwa. Takwa yang dimaksud adalah ketika dia sudah bersuami, dia harus berada pada tataran ridho terhadap suaminya dan juga mengikuti semua apa yang memang sudah disepakati bersama atau sudah dirancang oleh suaminya. Itu perempuan yang melayani suaminya dengan ketaatan yang tinggi, dia akan mendapatkan hadiah teristimewa. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Kalau saya menjamin belum tentu, begitu kan? Nah, Sampai sekarang aja masih jomblo kan? Iya, begitu maksudnya. Tapi kalau Allah yang menjamin ya pasti begitu. Nah, keadilan yang bersifat nominal tadi misalnya. Contohnya perempuan harus terlibat dalam urusan politik. Iya, makanya tidak hanya bersifat keharusan, begitu, keharusan agar supaya dalam tataran kita harus menduduki pos-pos politik agar supaya menciptakan keadilan di masyarakat, begitu kan? Iya, namanya juga politik pasti banyak janji. Tetapi untuk memenuhi tentang kursi di politik itu, kita tidak hanya bermodalkan saya laki-laki, saya perempuan, bukan. Dia bermodalkan pertama dia harus punya pengetahuan. Nah, apakah semua perempuan-perempuan ini punya ilmu pengetahuan misalnya untuk bisa dalam ranah politik? Tentunya sebagian besarnya ada, sebagian yang lain kan. Itu kalau bicara soal itu, apalagi kan soal manajemen dalam rumah tangga, bicara dari tanggung jawab, dia kan belum tentu juga ini dia tercover dengan baik kan begitu. Nah, justru itu. Lalu masih bersama Bang Afan, kita kembali lagi ke tadi di tema kita, topik kita. Tadi sudah jelas ya kawan-kawan. Lalu apa kira-kira, ini kan tadi umum dijelaskan ini ceritanya. Di kalangan milenial atau teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, bicara ini soal perempuan ya atau mahasiswi, ini kira-kira ketika yang terjadi adalah dia hanya melakukan hal-hal seperti tadi pacaran dan lain sebagainya, akhirnya dosanya, karena dosa ini kan bukan dia mahasiswa atau bukan siapa saja perempuan yang melakukan itu, tanggungan dosanya adalah dia, orang tuanya dan saudara laki-laki. Kalau di kalangan apalah teman-teman yang masih kuliah atau masih sekolah SMP maupun SMA, ini kira-kira selain dosa itu kerugian, kalau kita bicara nominal itu berapa persen kira-kira itu? Ya kalau kita bicara persenan sesuai dengan apa yang dirasakan kan, pastinya ada kerugian di situ. Ya rugi waktu, terus mereka rugi materi, gitu kan. Apalagi di anak-anak yang mulai muncul masa puberitasnya kan, memiliki keinginan untuk saling mengenal satu sama lain, itu fitrah untuk saling mengenal satu sama lain. Tetapi jalannya itu untuk menuju kepada fitrah yang suci itu, fitrah yang menuju kepada kebenaran, yang hanif itu adalah yang sesuai dengan tata aturannya, begitu. Contohnya, jangan bilang bahwa saya memiliki tujuan yang mulia, yaitu kebaikan, saling mengenal, begitu. Saya beri contoh misalnya, orang niatnya sholat, ya dia sholat, gitu. Dia niat sholat, datang ke masjid. Tapi bisa nggak sholatnya dihitung sah, memenuhi standar rukun, jika dia pertama dia tidak mandi dulu mensucikan dirinya, atau dia tidak wudhu, terus langsung datang sholat? Apakah itu masuk dalam unsur-unsurnya itu? Bisa diterima atau tidak? Kan tentunya banyak pendapat yang bilang tidak, karena memang harus dimulai dengan ini, wudhu dulu atau dia mandi dulu. Syarat dan ketentuannya itu harus memang berlaku, yang harus diikuti, begitu, ya kan? Bahwa kami ini membangun hubungan sosial untuk saling mengenal, untuk saling membantu, termotivasi, macam-macam lah. Kan sudah dikasih ruangnya. Jika sudah mencapai umur untuk kalian saling membantu, ya silakan jalin saja satu ikatan yang memang kuat dan kalian saling membantu, karena di situ kalian akan mendapatkan hadiah, begitu. Kalau dalam agama ya dibilang pahala kan, begitu. Dan juga jika laki-lakinya serong sedikit, ada dosa di situ. Perempuannya serong dikit, ada dosa di situ. Tapi kalau dalam pacaran laki-lakinya serong, ada dosa apa enggak? Nggak ada. Di situ ada kerugian di situ. Iya, dan akhirnya galau terus. Galau. Rugi lagi dong. Rugi. Galau, minum obat, ya kan? Atau kan ada yang sampai gantung diri. Iya, ada gantung diri, ada yang terjun ke dunia narkoba, ada yang terjun ke dunia malam, ya kan? Banyak. Ini kan yang harus kita hindari. Nah,
Mengerti tentang syarat-syarat inilah yang nanti membuat kita juga harus memilih pasangan itu juga memiliki kriteria-kriteria. Begitu kan? Kriteria secara umumnya kan sudah dijelaskan oleh Nabi. Tapi kan manusia secara individu juga punya kriteria lain. Nah, silakan. Tetapi kriteria-kriteria itu berada pada tataran positif, tataran yang wajar, yang harus dilakukan, yang itu menghasilkan nilai-nilai positif yang banyak. Tetapi kalau hanya menghasilkan nilai-nilai kerugian, ya mendingan nggak usah begitu. Nah, makanya bukan hanya pesan buat laki-laki dan juga bukan hanya perempuan begitu. Ya, bahwa kok pesannya cenderung ke perempuan, tidak juga begitu. Kesalahan yang dilakukan di dalam hubungan itu karena ada kesalahan yang terakumulasi. Begitu. Ada juga kesalahan yang dilakukan oleh laki-laki, ada kesalahan yang dilakukan oleh perempuan. Bisa saja bahwa perempuannya imannya kuat, tapi ini laki-laki yang hadir untuk menggoda. Ya, gitu kan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka dalam hal cinta. Tetapi ingat, kan ada satu elemen di luar manusia. Jadi dari kesimpulan itu bahwa hubungan sosial terus menciptanya terjadi ketidaksepahaman itu, ya. Di sisi lain mereka punya kekuatan untuk bagaimana keluar dari lingkaran itu atau yang disebut dengan labirin pemikiran mereka itu. Tetapi di sisi lain bahwa ada kelompok atau orang ketiga yang punya peran penting untuk ini, dan peran pentingnya ini menjadi kewajiban bagi dia, yaitu bahwa dia akan berjanji akan menggoda manusia, kan, anak cucu Adam. Sehingga kenapa kita lupa ada peran penting ini? Ya, kan? Iblis namanya. Iblis ini, ya. Sehingga untuk mencapai kebahagiaan itu, bagi saya bahwa segala sesuatu sudah diatur, ya, diatur tata aturannya, tata pelaksanaannya. Nah, sehingga mencapai yang disebut dengan bahagia dan setia itu sesuai dengan aturan dan tata pelaksanaannya. Tetapi kalau keluar dari situ, jangan berharap setia di dalam urusan pacaran. Karena bagi saya, mungkin bagi teman-teman yang lain itu berbeda, tapi bagi saya bahwa tidak mungkin kita mendapatkan ikan, ya, tapi kita berkeinginan untuk main bola. Begitu. Karena aturannya berbeda. Kita mau mendapatkan ikan tuna, tapi kita mancingnya di kolam lele, kan nggak mungkin. Nggak ketemu. Nah, makanya kalau mau mancing ikan tuna, syaratnya pertama bahwa memiliki alat yang lengkap dan memiliki alat yang berkualitas dan juga kuat. Karena ikan tuna itu selain itu harus pergi mancing di tempat yang jauh, air laut yang dalam. Kayak kata Bung Karno, jika kau ingin mutiara maka nyelamlah di dasar laut. Tapi kan masih ada ikan hiu, masih ada arus, masih ada ini. Makanya dihadapi oleh Buya Hamka bahwa hidup itu bukan hanya menyelam di dasar laut, tapi kau harus punya pengetahuan tentang menyelam dan kau harus punya kenekatan dalam hidup. Nekat di dalam tata aturan, bukan nekat yang bias, ya. Nekat yang itu overdosis begitu nekatnya, tetapi nekat dalam tataran aturan karena sudah ada. Dia harus punya pengetahuan, dia harus punya cinta, dia harus punya kesabaran, pengabdian, dan di sini adalah nilai keadilan terakhir. Oke, kawan-kawan, itu saja cukup. Apapun urusannya, perbedaan itu sudah memang ciptaan Allah, dan bicara soal apapun urusannya, apalagi soal pacaran, semua ada aturannya. Sekian dari Walang Bacarita, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Siap, Bang Afan, sehat terus.